بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi sama-sama kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang saya tadi bacakan terjemahnya dan dibacakan dengan merdu sekali oleh qori kita Ustadz Muhammad Fauzan Sirajuddin. Dan untuk itu langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama guru kita Kiai Haji Taufikur Rahman. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai sekalian orang-orang yang beriman, ku jagalah oleh kamu sekalian. Ya saya, Mas David, para bunda, para ayahanda, apa yang dijaga? Anfusakum, akan diri kamu sekalian. Wa ahlikum, dan keluarga kamu sekalian. Naroh, jangan sampai kesentuh masuk jurang api nerakanya Allah. Wakuduha, yang bahan bakar dari api neraka tersebut, annasu adalah manusia, wal hijaroh, dan juga bebatuan, alaiha, dan pada api neraka tersebut malaikatun, terdapat para malaikat, gilazun, bengis, syidadun, yang sangat kasar, la ya'sunallah, la ya'suna, mereka enggak pernah berbuat maksiat, enggak pernah melanggar Allah, kepada Gusti Allah, ma, terhadap apa-apa, amarohum, yang Allah telah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna, dan mereka para malaikat selalu mengerjakan ma yu'marun, apa-apa yang telah diamanati kepada mereka. Tuh perihal malaikat
yang ditugas sama Allah, jadi nggak pernah ngebangkang, nggak pernah ngelanggar. Selalu yang namanya kontrak Allah dengan malaikat, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, di dalam tafsirannya di sini disebutkan, ini ada hadis bagus ini. Wa fi makna hadhil ayati, dan pada makna ayat yang tadi saya bacain, Qori udah bacain, Mas David udah bantu nerjemahin. Alladzi rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Turmuzi min hadis Abdul Malik bin Waqi. Ada hadis yang Nabi memesankan kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, "Muru as-sobiyah bisolati idza balagha sab'a sinin." Muru, perintahkan oleh kamu hai Taufikur Rahman, perintahkan oleh kamu hai Mas David, perintahkan oleh kamu wahai para ayahanda, perintahkan oleh kamu wahai para bunda. Siapa yang diperintahkan? As-sobiyah, terhadap anak kita. Apa yang diperintahkan kepada mereka? Bisolati, untuk mendirikan solat. Iza, apabila balago telah masuk, telah sampai sab'asinin, usia anak kita 7 tahun. Faida, maka apabila balago asrosinin, kalau udah usianya 10 tahun, fadribuhu, boleh kita sebagai orang tua untuk memukulnya alaiha, terhadap anak yang gak mau mendirikan sholat. Ini kalau kita lihat sekilas hadis, seakan-akan kayaknya Nabi mengajarkan kasar sama anak. Karena ada kata bahasa mukul. Tapi buat orang tua yang cerdas akan teori pendidikan Nabi, pasti akan manggut-manggut. Masya Allah. Pernah nggak kita sebagai orang tua ngepikir begini nih? Ini teori pendidikan Nabi nih. Ini bahasan parenting buat kita sebagai orang tua. Nabi nyuruh anak kita sholat usia 7 tahun. Nabi nyuruh pukul kalau udah umur 10 tahun. Jangan ngelihat bahasa pukulnya. Karena di saat kita pakai nih hadis, nggak mungkin anak kita kena pukul sama orang tuanya. Kenapa? Nih di belakang hadis ini kalau kita jabarkan, Bu, ayah, bunda, Ya, Allah nyuruh kita sholat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu yang wajib. Waktu yang wajib. Allah nyuruh 5 waktu. Nabi nyuruh usia 7 tahun. Nah, pernah gak kita kepikiran dalam setahun ada berapa hari? 365 hari. 365 hari. Sehari semalam 5 waktu kali 365 hari. Akan mendapatkan jumlah 1825 kali. Saya ulang. Berarti kita sebagai orang tua, ya saya, ya bapak, ya ibu, nih yang merasa orang tua, tolong nih. Kalau kata orang Bekasi Timur, jangan pakai belaga budek, dengerin baik-baik. Iya, ya. Ya. Jadi setiap orang tua, mohon maaf, kalau 1 hari 5 waktu kali 365 hari, maka kita sebagai orang tua punya kewajiban buat ngajak bocah sholat, buat ngajak anak sholat sebanyak 1825 kali. Itu setahun. Nabi nyuruhnya gak setahun. Kan itu usia 7 tahun. Nabi nyuruh mukul usia 10 tahun. Berarti punya waktu dari 7 ke 10 berapa tahun punya waktu? 3 tahun. Pernah gak kita kepikir berarti kalau 1 tahun aja kita punya kewajiban 1825 kali. Dikali 3 tahun, hitung dah tuh 1825 kali, maka dikali 3 tahun jawabannya gak kurang 5475 kali. Kedengarannya nih? Ya, dengar. 5478. Biar berasa kita sebagai orang tua nih. 5475 kali. Punten, kita tanya diri kita, udah belum kita nyuruh anak kita sholat sebanyak 5000 lebih itu? Jujur, udah belum tuh? Belum.
Ya, berarti logikanya, tahunya kalau pakai 475 kebanyakan kita buang dah buntutnya dah. 5.000 aja kita pakai. Udah belum nih kita sebagai orang tua nyuruh anak kita sholat sebanyak 5.000. Kalau udah kita pakai nih perintah Nabi, kita ajak anak kita sholat sebanyak 5.000. Maka dia begitu dia masuk 10 tahun nggak perlu mukul udah. Logikanya begini Bapak Ibu, anak-anak sekarang tuh pinter-pinter, Iya. cerdas-cerdas, kritis-kritis. Itu yang anak sekarang. Begini logikanya nih, ini 5.470 kali. Ini ada batu keras, batu kolar. Ada air yang jatuh. Tes, tes, tes. Lama-lama tuh celong nggak batu? Telong. Ya. Itu batu yang keras. Ya, salah. Keluar lagi bahasa orang Betawi Bekasi lagi, ilok. Iya, iya. Iya. Lah, ilok anak kita yang pinter, diajak sholat hampir 5.000, nggak patuh. Ya Rob, nggak perlu mukul jadinya. Iya. Kalau kita sebagai orang tua bisa mengamalkan perintah yang diajarkan sama Nabi dan dalam Quran yang kita bahas hari ini. Allahu Akbar. Terima kasih banyak ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bu. Ya. Jelas nggak? Jelas baik. Silakan, ada yang mau nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bu Alfi. Mohon izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ya. Apakah ada azab bagi orang tua yang zalim kepada anaknya? Ya, orang tua yang? Orang tua yang zalim kepada anaknya. Oh, azabnya ada nggak gitu ya? Ya. Oh ya, oke, Terima silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda di surat Yasin ayat ke-65 kita sering baca nih ayat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ya, Bu. Nah, kalau itu sering kita pindah dulu dah di surat ke-17 juz ke-13 ayat 13. Ini rada sereman dikit nih. Kalau itu masih kurang kayaknya. Apa iya, karena kata Quran di surat ke-17 Bani Israel ayat 13 begini. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Allah. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiban. Allah. Wa kulla insan, setiap manusia, alzamnahu ta'irahu fi unuki, semua catatan amalianya semasa hidupnya besok akan dikalungin di lehernya. Catatan amalia kita nih, baik yang baik maupun yang buruk, termasuk yang zalim sama anak, dikalungin di catatan di leher kita. Wa nukhriju lahu kitaban yalqahu mansyura, di hari kiamat di pengadilan Allah akan kalau kata orang Bekasi dijembrengin, dibeberin itu dengan sejelas-jelasnya. Jadi nggak laku Hotman Paris. Ya walaupun pengacara mahal. Ya. Kenapa? Karena di 14-nya Allah tinggal nyuruh Iqra kitabak. Baca. Baca dah masing-masing. Ada di leher inti kok. Nah, ini bagaimana orang tua yang zolim, berarti udah masuk nominasi pertama begitu. Yang kedua, dia nggak bisa melaksanakan kewajibannya. Hai Taufikur Rahman, wahai Mas David, wahai para bunda, wahai para yanda, adibu auladakum ala salasi khisolin. Didik anak kamu, ajarkan anak kamu 3 macam. Ayah bunda, ini hak anak kita nih. Ini kalau kita nggak ngejalanin, seperti ditanyakan, ini kita dosa nih. Iya. Berapa macam? 3. Kepiting di dalam kerang dicepit batu, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Ya salam. Ya, selingan. Iya, oke? Ya, oke. Ada tokek ketimbun batu. Oke kalau begitu. Ya. Yang pertama kata Nabi, hobi nabikum, ajarin anak kita cinta sama nabinya. Yang kedua, hobi ahli baitihi, cinta sama ahli baitnya. Contoh,
Ahli bait siapa? Kayak kita di di Indonesia rata-rata Syafi'i. Muhammad, namanya biar paham kalau perlu. Muhammad bin Idris, bin Abbas, bin Utsman, bin Syafi, bin Sa'ib, bin Ubaid, bin Abu Yazid, bin Hasim, bin Mutalibi, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Huzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ab, bin Adnan, bin Ud, bin Mukawim, bin Nahur, bin Tairah, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabid, bin Ismail, bin Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Itu ahli bait tuh. Kita kan tahu siapa sih sapi. Siapa sapi? Nggak tahu ditanya tuh. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Ajarin anak-anak kita untuk bisa mengerti baca tulis Al-Quran. Jadi nanti pesan nih pantun buat saya, buat kita. Kalau ini kata cakepnya boleh ya? Boleh. Ke rumah mertua nenteng colenak. Cakep. Duduk di taman bersama tamu. Cakep. Orang tua yang sayang anak, bekali mereka iman dan ilmu. Asal. Cocok? Cocok. Cocok? Cocok. Cok, gali cok, gala gacok. Cocok. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Ibu terima kasih ya. Alhamdulillah dapat ilmu lagi ya Bu. Alhamdulillah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih Kiai.